Alhamdulillah, bersyukurlah ni'amillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'du. Al-ayah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini di hari Senin siang kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu yang pada hari ini kita akan melanjutkan seputar akhlak dari hadis Kitabul Jami' bab dari Bulughul Maram. Kembali melanjutkan seputar akhlak-akhlak tercela, yakni akhlak yang tercela di antaranya adalah tajassus. Tajassus itu adalah mencari-cari kesalahan. Ya, cari kesalahan, mengoping pembicaraan, ya gitu. Kalau membicarakan kejelekan orang itu namanya ghibah. Ya. Iya. Kalau ini tajassus, ya namanya mencari-cari kesalahan. Ya. Bisa ini juga dengan niat buruk, ya, untuk mengadu domba orang, ya gitu. Ya. Atau selain juga namimah, bisa juga untuk ghibah juga gitu kan. Dari sini juga akarnya itu, ya, akarnya itu adalah, ya, nah itu diantaranya adalah mengoping pembicaraan orang, ya gitu, ikut mendengarkannya gitu. Jadi akhlak yang ini itu, ya, tidak hanya orang berkata itu, ya, membicarakan, tapi ketika orang ikut serta saja itu, ya, ikut serta dengerin doang itu, ya, ikut serta itu. Ya sama saja dengan support, ya gitu. Iya. Jadi cuma ikut nimbrung lah gitu, ikut nimbrung, nah itu. Ya itu, ya. Al-kabair, ya. Kadang nggak kerasa. Ya. Ini adalah akhlak yang buruk, ya, mengoping pembicaraan orang dan dosa besar. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasamma'a hadisa kaum wahum lahu karihun. Barang siapa yang memperdengarkan pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak suka obrolan itu didengar, ya, subba fi udhunaihi al-a nuku yaumal qiyamah, yakni ar-rasos akhrajahu al-Bukhari. Maka
pada hari kiamat kedua telinganya akan dituangi timah yang cair. Masya Allah. Iya, timah panas ya, yang cair ya, akan disiram itu ya. Riwayat Bukhari ya. Jadi ini ada peristiwa ya, peristiwa di mana telinga itu akan diberi air ya gitu. Ya, airnya itu bukan hanya sekedar geli gitu ya, tapi perih gitu ya itu. Pasti perih, panas dia gitu. Ya, di hari kiamat itu. Buat siapa? Orang yang senantiasa mendengarkan ya berita buruk ya gitu. Ada si ini ya, berita buruk sedang diceraikan, diomongkan ke publik, digibahi gitu ya, gitu ya, diperdengarkan gitu ya gitu. Nah itu. Atau dengan tidak sadar ada berita buruk tentang sifat atau karakter yang tidak disukai kemudian dibicarakan ke publik atau dibicarakan ke ranah kelompoknya gitu ya gitu. Nah itu kemudian mendengarkan, nah itu sama ya, cuma sekedar mendengarkan gitu ya. Nah itu kalau di dunia ya telinga yang terkena misalnya yang luka ya, telinga yang luka karena apa, pendarahan atau misalnya telinga yang luka karena penyakit ya gitu, itu tidak seberapa ya dibandingkan nanti ketika di hari kiamat itu akan dituangkan timah yang cair yang panas yang benar-benar menghancurkan itu ya, luar biasa insya Allah. Nah karenanya harus kita hati-hati dari tajassus ya, mencari-cari kesalahan orang ya gitu. Ada suatu kasus ya. Iya. Iya. Ya walaupun misalnya sebuah kasus ya kembali lagi ketika itu adalah kesalahan ya kita ditindak. Bagaimana cara menindak kesalahan itu dengan benar gitu ya. Bagaimana agar kesalahan itu tidak menyebar kemana-mana, agar kesalahan itu disikapi dengan baik ya gitu. Bukan hanya dengan ucapan dan ucapan terus dia diomongkan ya gitu. Atau misalnya kesalahan Ustadz Anu juga misalnya dalam menjelaskan suatu perkara ya, bukan hanya untuk terus dibicarakan dan bicarakan ya gitu ya, cukuplah kalau yang namanya kesalahan ya gitu. Kalau bisa diberi uzur ya beri uzur ya gitu. Tapi kalau tidak bisa maka nasihati dengan yang baik ya gitu. Nah itu. Nah ini ada pula bagaimana ketika apalagi zaman sekarang tuh ya, ketika datangnya media sosial ya, media sosial ya, seolah-olah dia berkata itu sebagai sebuah pembenaran ya gitu tentang seseorang dibicarakan tuh ya gitu, seolah-olah sebagai suatu pembenaran tuh ya, padahal itu adalah sebuah hal yang kurang tepat tuh ya. Nah itu bagaimana caranya, bagaimana juga tempatnya gitu ya gitu, apakah harus di publik atau bagaimana gitu ya. Nah itu banyak hal-hal yang kurang tepat di situ itu ya. Nah ya kalau di
bicarakan ke bagusannya atau kebaikannya, ya itu nggak apa-apa, itu ya justru nambah nilai kebaikan buat kita ya, menambah pahala buat kita. Tapi kalau udah dibicarakan kejelekannya ya udah, ya nyindir atau ya ya berbeda lagi kalau yang namanya kritik ya. Kalau kritik ya silakan saja kritik ya, asal dengan cara yang benar, kritik yang membangun ya. Tapi kalau kritik itu adalah nyindir gitu ya gitu, atau mengejek, nah, maka ya itu bukan masuk kritik itu namanya ya gitu. Itu beda lagi, itu mah mencela namanya ya. Iya. Dan umat Islam itu bukanlah umat yang senantiasa mencela orang ya gitu. Nah, bagaimana kalau ada kesalahan seseorang, bahkan bagusnya itu adalah fa'fu anhum wasfah ya gitu, memaafkan ya mereka ya. Tidak terus memperbincangkan ya, atau terus ngobrolkan, tapi bagaimana orang itu mendamaikan ya, mendamaikan tuh ya gitu, yang namanya sama saudara semuslim tuh ya gitu. Nah, petikan pelajaran dari hadis yang pertama, hukuman bagi orang yang senantiasa menguping itu sangat berat. Di dalam neraka telinganya akan ditumpahi timah cair. Mengapa timah? Ya Allah alam ya. Kalau beberapa ulama mengatakan bagaimana hikmahnya, kenapa timah ya yang harus ditumpahkan. Karena timah itu adalah barang tambang yang paling cepat lelehannya ya. Tuh. Kalau di apa panaskan api itu ya, itu paling cepat meleleh itu ya timah itu ya. Juga saat timah itu memasuki telinga ya, Masya Allah ya. Dan suhu pada timah itu ketika meleleh itu adalah salah satu yang paling panasnya ya, dibandingkan barang tambang yang lain ya, gitu. Kalau kita ya, berkunjung kepada ya, pabrik tambang ya, atau kita di sini tuh ya di rel gitu ya, ya kalau lihat bagaimana timah tuh pasti kan tahu panasnya bagaimana ya gitu. Nah itu. Dan timah itu adalah satu-satunya barang tambang yang lengket di daging tuh ya. Artinya kalau sudah dituangkan terus lengket, kerasa terus gitu ya gitu, kerasa terus si panasnya itu ya gitu. Masya Allah ya. Beda kalau ya sedikit luka di telinga atau sedikit ya, apa berair ya ketika di dunia itu ya, mungkin ya ngilang lagi sedikit, kerasa lagi, ngilang lagi, kerasa lagi itu ya gitu. Tapi kalau nanti di hari kiamat itu akan terasa terus ya. Sudah hancur nanti dirasakan lagi itu, hancur dirasakan lagi ya. Insya Allah. Jadi kiranya sedikit tergambar begitu pedihnya siksa akibat lelehan timah yang dimasukkan ke telinga tersebut. Sangat menyakitkan, waliyahzubillah. Yang kedua, keadilan Allah dalam menghukum pelaku dosa. Tuh ya. Kan Allah itu Ghafurur Rahim ya. Sebelum itu Syadidul Iqab ya gitu. Syadidul Iqab. Oh, pedihnya itu ya. Siksaannya itu, Insya Allah. Biarpun ya
memperdengarkan, tapi nanti pedihnya tuh. Jangankan azab ketika di akhirat, di dunia itu sudah merasakan, wah, ketika dapatnya musibah karena dosa kita itu ya, insya Allah ya. Apalagi nanti di akhirat ya. Jadi ini keadilan Allah yang sempurna ya. Kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, keadilan Allah yang sempurna itu di mana Allah menghukum pelaku dosa sesuai dengan kesalahannya tuh. Dan salah satu kesalahannya itu ketika memperdengarkan kejelekan orang ya. Memperdengarkan yang namanya ghibah misalnya, atau memperdengarkan yang namanya adu domba, disebar-sebar, sudah itu. Dan berdasarkan lahiriah hadis ya, hukuman di atas terarah pada orang yang sekadar menguping tuh, walaupun ya, misalnya tidak menyebarkan juga, misalnya tidak menyebarkan tapi kan ikut menguping, sudah minimalnya itu, nah itu ya. Ya, apalagi kalau dia menyebarkannya ya, itu bertambah berat hukumannya ya. Masya Allah. Ini harus segera bertobat ya itu. Iya. Yang suka memperdengarkan yang namanya gosip, entahlah itu di TV atau entahlah itu di tetangga, bagaimana gosipnya itu luar biasa tuh ya. Atau yang suka memperdengarkan orang kepeleset ya, kepeleset bicaranya gitulah gitu ya, tiba-tiba kepeleset, oh simak ya kan gitu, sudah dibicarakan kita minimal sudah kedengar, udah itu ya. Ya kalau nggak sengaja ya berarti segera istighfar ya, astagfirullah gitu ya. Segera menjauh gitu ya, segera menjauh dari pembicaraannya tuh, segera menjauh lah gitu kalau bisa. Iya. Ya itu. Ya ta. Jadi segera menjauh. Ya. Apalagi seorang wanita ya lebih aman kan diam di rumah kan, wanita itu kan. Kalau nafi biotikun gitu. Iya, bukan artinya kurang pergaulan, tapi menjaga diri itu ya gitu. Iya. Ya, semula air. Nah ini ya, dosa yang terkadang gak kerasa gitu ya gitu. Makanya yang namanya aib itu ya, apalagi aib di rumah tangga, aib di keluarga, lebih baik sembunyikan tuh ya gitu. Ya. Walaupun kepada saudara tuh ya, pada saudara tuh ya, yang minta ini dan sebagainya gitu ya. Ya kalau misalnya dengan menyebutkan dan suka akan aib itu diperdengarkan, ya itu sudah benar-benar tuh ya gitu. Kalau kita tidak suka kesalahan seseorang ya kita bisa minta. Kalaupun misalnya mau minta nasihat ya jangan sebutkan namanya, ya kita tentu bagaimana pada misalnya pada si ustadz agar ya curhat dan sebagainya gitu ya, akan tapi agar si ustadz itu juga bisa maklumi juga ya gitu, sehingga tidak menjadi gibah atau namimah gitu ya, nantinya, atau hal-hal yang lain yang merupakan terdengarnya keburukan seseorang ya gitu. Dan itu pun secara rahasia, jangan sampai kalaupun yang namanya curhat ya gitu. Ya. Kalau udah namanya publikasi ya udah gitu.
Ya, Pak. Nah ini ya, karenanya ini kita harus menjaga yang namanya lisan dan juga pendengaran kita ya gitu. Kita berdoa ya, wa'afini fi sam'i wa'afini fi baswari ya gitu. Tapi terkadang kita tidak melakukan afiat. Afiat itu bukan hanya sehat secara lahirnya, tapi bagaimana sehat secara batinnya. Batinnya terjaga daripada kesalahan-kesalahan itu ya gitu. Kesalahan dari baik pembicaraannya misalnya, ya, dari badannya ya, kemudian juga dari penglihatannya ya, basornya gitu, atau dari sam'i gitu ya, dari pendengaran. Nah itu dijaga, bukan hanya kita minta maaf ini fi sam'i maaf ini fi wasuri airnya, tapi tetap kesalahan-kesalahan itu bagaimana tersebar juga gitu ya, atau bagaimana menambah luka gitu ya, menambah luka pada hati seseorang gitu ya. Bisa jadi ketika menambah luka pada hati seseorang itu yang membuat Allah tidak ridho ya, tidak ridho pada kita gitu ya. Insya Allah ini harus hati-hati ini ya. Ketika rasa tidak puas ya, nah ini rasa tidak puas, rasa tidak cukup ya, kita tambahkan luka pada seseorang, ya udah gitu ya, Allah tidak ridho, maka hidup kita tidak akan tentram ya. Nah itu hati-hati ya. Yang ketiga, salah satu keindahan Islam adalah pemberian hak pada orang-orang yang duduk di sekitar kita. Yang di antara hak tersebut adalah dengan tidak mencuri dengar dari obrolan khusus mereka ya, tidak boleh ya. Mencuri pendengaran, maksudnya mencuri apa yang dibicarakan itu ya gitu ya. Termasuk amalan yang juga terlarang ya gitu. Amalan yang terlarang dan juga mirip nih ya dengan menguping adalah bertanya pada anak-anak mengenai apa saja yang dilakukan di dalam rumah, atau bertanya kepada mereka apa yang dilakukan oleh ayah dan ibu mereka, atau apa yang diucapkan oleh ayah dan ibu mereka. Kalau kita bertanya seperti itu pada anak-anak, ya gitu. Terkadang memang posisinya ya, orang tua itu boleh membantu ya, boleh membantu rumah tangga anaknya yang sedang ya, gitu. Boleh saja gitu, boleh ya. Tinggal dekat membantu ya, bahkan membantu ya, itu amal soleh ya gitu, silakan. Tapi kalau sudah masuk ke ranah ya rumah tangganya dengan mencampurinya, urusannya itu dicampuri oleh orang tua, nah itu udah ya, udah termasuk hal seperti ini ya gitu. Ditanyakan ini misalnya, Dek, gimana ini sikap suami kamu terhadap kamu, atau ditanyakan, kumaha sikap suami istri kamu gitu ya. Nah itu sudah termasuk Pak itu, walaupun ya itu ya, itu kan ya secara tidak langsung tuh ya gitu. Makanya di keluarga itu ya, bahkan yang namanya ekonomi ya, nafkah atau resiko lah gitu ya, sebisa mungkin kata Ibnul Qayyim, rahasiakan. Bahkan penghasilan kita berapa, rahasiakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa, daripada nantinya misalnya orang kita tidak sanggup memberikan yang besar kemudian tersebar, wah udah gitu, orang tua ikut campur, nah udah
itu akan bahaya, sumber malapetaka itu ya. Makanya kalau bisa sembunyikan yang namanya nafkah gitu ya. Misalnya ditanya orang tua gimana, nafkah risikonya tiap bulan, alhamdulillah lancar, udah gitu aja, nggak usah ditanya saya hasilannya penghasilan sebulan segini nanti dikasihnya segini ya. Orang tua kalau namanya ikut campur ya udah itu ya gitu. Nah itu ya, itu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar tuh ya gitu, kekeliruan yang sangat besar tuh ya. Atau bertanya kepada anak-anak, apa yang dilakukan ayah terhadapmu gitu ya. Ya kalau memang misalnya sudah ada kasus ya itu bukan masalah itu ya, ketika itu bagaimana menindaknya ya, menyikapinya. Tapi kalau sudah dia si orang tuanya dengan niat ikut campur, nah ini ya itu. Walaupun niatnya oh udah, oh enggak gitu saya mah gitu ya, si orang tua bilang saya mah enggak niat kayak gitu, enggak niat adu domba, tetap memperdengarkan kesalahan orang gitu ya. Nah, itu udah dosa besar tuh. Iya. Kemudian itu kalau disebar gitu ya. Itu. Nah, disinilah senantiasa kita adil tuh ya gitu. Karena inilah bagaimana keindahan Islam ya. Yang keempat, selalu mengingat bahwa ada hukuman dari dosa yang dikerjakan ya. Sebab terkadang Allah menunda hukumannya untuk dilaksanakan nanti di akhirat gitu. Ya mungkin di dunia ada kan we gitulah, ngomongkan batur asa aya itunya taya nanaonan gitulah gitu. Ada ya, tapi nanti diazab. Diazab ya, bukan bukan perkara yang dianggap remeh ya gitu. Perkara yang dianggap enteng ya gitu. Zaman sekarang mah dangu gosip ya. Tengah dangu gosip ya, nggak mendengarkan gosip seperti orang nggak makan gitu. Jadi makanan seharinya itu gosip ya, gosip makanan seharinya. Apalagi di HP itu ya. Iya. Iya. Nah, kalau sudah mendengarkan gosip dan suka terhadap itu, nah ini ya gitu. Kalau kita mengingat bahwa ada hukuman dari dosa ini, ya kita merasa ingin terus dan menghindarkan ya, menghindarkan dari dosa ini ya. Kan dijelaskan, maka pada hari kiamat kedua telinganya akan apa? Ditumpahkan timah ke, ya, ya pasti timah pasti panas tuh ya, kesini itu ya gitu. Iya, ke dalamnya ya, ke dalam telinga itu ya, insyaallah. Jadi kehidupan yang tetap sejahtera dalam keadaan terus berbuat dosa, jangan sampai memperdaya kita. Ada berbuat dosa aman-aman weh gitu ya, seakan-akan tenanawan lah gitu, berbuat dosa sudah biasa jadi makanan sehari-hari, padahal dosa itu nanti akan dipertanggungjawabkan ya gitu. Kalau nggak di dunia, di akhirat nanti langsung gitu ya gitu, ya diistidrajkan gitu ya gitu. Sing kalau sudah istidraj ya gitu, nantinya bakal terasa sendiri ya gitu gimana siksaannya ya gitu. Dan jangan berpikir dosa itu sudah selesai gitu ya, dan tidak menimbulkan masalah, padahal nanti akan ada masalah yang terus menerus ya. Dan tidak akan tenang terus menerus ya, selama-lamanya tidak akan tenang ketika tidak bertobat dari sifat tercela itu ya gitu. Karena itulah harus kita khawatir dan takut ya, jika Allah akan mendatangkan hukumannya pada hari kiamat. Nah itu untuk pelajaran kita pada hari ini seputar hadis tajasus. Sebenarnya ada hadis lagi ya yang menjelaskannya, tapi nanti kita akan
lanjutkan di kesempatan berikutnya ya. Marante. Kalau sholat fardu yang bacaannya harus dikeraskan. Kan kalau sholatnya sendiri apakah harus dikeraskan atau dipelankan? Ya, saya belajar tuh ya di Imarat ya ketika tamhid PD persis tuh ya. Salah satunya dibahas mengenai ini ya gitu. Dan diantaranya menurut para ulama salaf ya boleh dikeraskan, boleh juga dipelankan ya gitu. Jadi tergantung kondisi, ya. Kalau dikeraskan lebih utama silahkan ya gitu. Munfarid dikeraskan ya dalam sholat yang jahar ya gitu. Apa kalau munfarid ya gitu. Tapi kalau misalnya lebih baik dipelankan, misalnya ganggu orang yang di sebelah lagi zikir atau gimana ya gitu. Ya lebih dipelankan nggak masalah gitu. Jadi lihat kondisinya ya gitu. Ya. Nah itu. Jadi kita nanti bisa baca kondisinya ketika sholat munfarid itu apakah mau dikeraskan atau enggak ya. Nah silahkan nanti diselaraskan dengan kondisi ya gitu. Agar ketika nanti dikeraskan misalnya ada dikeraskan ya nggak apa-apa kalau misalnya untuk memperdengarkan bacaan itu ya di depan orang yang misalnya akan menjadi makmum kita, itu masalah ya. Ketika itu ya ada orang yang akan menjadi makmum kita kemudian dikeraskan nggak masalah. Tapi kalau sedang munfarid, nah ini harus ya lihat-lihat dulu kondisinya ya gitu. Karena bisa jadi juga ketika dikeraskan ya mengganggu ya. Jadi kalau misalnya munfarid ya ada kalanya dikeraskan ya nggak masalah gitu ya bagi orang-orang tertentu ya. Tapi kalau bagi orang-orang yang terganggu itu ya lebih baik pelan saja ya itu ya. Gitu. Ya ini mah buat yang sholatnya jahar ya gitu. Ya asalnya sih keras kan jahar juga baik sendiri maupun berjamaah. Tapi ya kalau saat sendiri di masjid ya gitu. Nah itu mah kalau sendiri di masjid ya lebih baik ketika itu agar tidak mengganggu ya dipelankan gitu. Jadi kalau tidak mengganggu ya nggak apa-apa dikeraskan ya gitu. Tapi kalau misalnya sendiri saat itu di rumah ya nggak masalah rada kerasan ya gitu. Rada diperdengarkan bacaannya nggak masalah ya gitu. Kalau di rumah gitu. Allah alam iswab. Sudah 1:30 ya. Semula nanti kita lanjutkan di hari esok di bahasan tentang akidah ya, kitab tauhid ya. Baik itu saja dahulu. Walafu minkum walafu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa min as-sadawat tuqa wal afaf wal ghina. Yam qawl
Pemain asal dah wa taqwa afaf. Aku lu kami hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.